Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Langsung saja, ini sesuai permintaan dari hasil rapat tadi, permintaan dari beberapa guru, minta dibikinin atau dibuatkan video tutorial panduan untuk wali kelas mempersiapkan rapot yang nanti akan distribusikan ke orang tua wali santri, orang tua atau wali santri maksudnya. Salah satu poin rapat penegasan tadi, memang rapot akan dibagikan tanggal 20 Juni, yang berarti dua hari lagi, dan dibagikan oleh wali kelas melalui WhatsApp. Sebenarnya saya sudah siapkan beberapa opsi aplikasi pendistribusian, namun kesepakatannya tadi meminta dibagikan lewat WhatsApp. Namun sebagai catatan untuk pembagian rapot, karena ini berkaitan dengan privasi siswa atau orang tua, maka mohon pendistribusiannya melalui Japri atau WA pribadi, jangan melalui grup, jangan di-share ke grup. Jadi pastikan orang yang menerima file rapot itu adalah orang tua siswa yang bersangkutan, tidak orang lain. Nah, apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama jelas rapotnya atau file ARD-nya. Ini sebagai contoh saya pinjam akunnya Bu Siti yang sudah tersimpan passwordnya. Saya masuk. Langsung ke menu wali kelas saja. Barangkali tadi ada beberapa wali kelas yang tidak hadir di rapat penegasan. Seharusnya memang harus hadir semua termasuk guru, tapi ada beberapa yang tidak hadir. Maka melalui video ini saya memberikan panduannya atau penegasan terkait apa sih yang perlu disiapkan oleh wali kelas dan yang perlu dilakukan oleh wali kelas untuk pendistribusian per tanggal 20. Yang pertama ke menu wali kelas, lalu menu siswa, ini sesuai urutan saja. Dari atas dulu, menu kelas di menu siswa. Pastikan semua siswa sudah ada semua. Loh kok ini cuma 10 ya, ini tampilannya tinggal diubah saja ke maksimal, nanti total siswa akan muncul semua. Kemudian di sini di bagian aksi itu ada 3 tombol, ada lihat nilai, profil siswa, input catatan. Semua nanti akan masuk satu persatu. Jadi ketika ada 28 siswa, maka ya harus memang teliti satu persatu. Lihat nilai yang pertama, panjenengan lihat nilai. Di bagian lihat nilai ini, kita show maksimal saja. Nanti akan muncul 18 mapel, sesuai mapel yang ada. 18 mapel ini, pastikan sudah ada nilainya semua. Sudah ada muncul predikatnya semua, terus predikatnya minimal C, kecuali anak yang tidak naik kelas. Sebagai pembelajaran bersama, termasuk guru mapel semuanya saja, di bagian deskripsi ini memang muncul otomatis dari sistem, namun mengacu pada nilai dan KD atau materi yang dimasukkan lewat template. Nah, sebaiknya di bagian pengetahuan atau nilai pengetahuan itu ada kata-kata yang menunjukkan indikator penilaian pengetahuan, misalnya mengetahui, memahami, terus mengidentifikasi, intinya yang mengarah ke pengetahuan.
baru ke materinya. Jangan langsung materi. Misalnya ini saya ambil contoh, mohon maaf, mapel matematika. Di sini memiliki kemampuan yang baik dalam bangun ruang sisi lengkung. Nah, maksudnya oke, barangkali guru yang bersangkutan atau kita, Bapak Ibu guru itu paham bahwa ini maksudnya bab atau materi bangun ruang sisi lengkung. Tapi ketika dibaca oleh orang luar, tanda kutip yang tidak memahami, nanti akan bingung maksudnya apa kemampuan dalam bangun ruang. Nah, maksudnya mungkin lebih baik memiliki kemampuan yang baik dalam memahami misalnya atau mengidentifikasi bangun ruang sisi lengkung, atau yang paling umum memiliki kemampuan yang baik dalam tulis saja di materi bangun ruang atau bab bangun ruang sisi lengkung, itu maksud saya. Ini akan apa namanya, aneh lagi ketika babnya misalnya akhlak tercela, misalnya bab mapel akidah akhlak tercela judulnya. Nanti tulis saja akhlak tercela. Nah, nanti memiliki kemampuan yang baik dalam akhlak tercela. Nah, ini kan fatal. Misalnya ini juga memiliki kemampuan yang baik dalam hadis-hadis tentang menghargai. Maksudnya kemampuan yang baik dalam apa? Nah, kalau ini baik, sudah bagus. Memiliki kemampuan yang baik dalam memahami pembelajaran seni lukis. Jadi guru yang mengajar seni budaya di sini itu menuliskannya mesti babnya atau materinya adalah memahami pembelajaran seni lukis. Seperti itu. Oke, pastikan lanjut ke inti wali kelas. Itu tadi untuk pembelajaran di semester yang akan datang, kemungkinan karena tetap pakai ARD juga. Pastikan nilainya sudah aman semua, mapelnya sudah masuk semua, sejumlah 18 mapel. Oke, kalau sudah, ini untuk Ainia aman. Setelah itu kembali ke profil siswa. Di bagian profil siswa, yang perlu Bapak Ibu cek kembali dan perlu diedit adalah tanggal masuk. Tanggal masuk ini sesuai kelasnya. Kalau kelas 9 intinya Juli 2017. Ini di tanggal semua, tanggal 9 semua tidak apa-apa. Tahun 2017. Kalau yang kelas 8 2018. Kalau kelas 7 2017 sesuai anak masuk itu, siswa masuk. Terus yang lain insya Allah sudah kami sesuaikan dengan data emis. Namun ketika memang ada data yang tidak valid atau tidak sesuai dengan aslinya, mohon diberikan pengertian kepada orang tua wali, karena data yang diinput oleh orang tua juga tidak sepenuhnya lengkap. Seperti misalnya ini tanggal lahir ayah, tanggal lahir ibu, itu kan kebanyakan orang tua tidak ngisi, termasuk pekerjaan. Nomor HP juga tidak semuanya mengisi, apalagi ini juga termasuk privasi barangkali. Ini tidak ada, mohon Bapak Ibu wali kelas juga memberikan pengertian. Nanti di rapot cetaknya bisa dikasih, bisa ditulis tangan, tidak apa-apa. Oke, itu untuk ceknya sudah. Kalau sudah, kembali saja. Oke. Terus ke input catatan. Nah, pada bagian input catatan ada beberapa item yang perlu dicek, perlu diisi. Ada yang wajib diisi, ada yang tidak wajib diisi. Memang tidak ada tandanya mana yang wajib, mana yang tidak. Tandanya kalau ada yang harusnya wajib diisi tapi tidak diisi, nanti nggak bisa disimpan. Yang pertama di bagian ini ya, nilai sikap. Di bagian sikap, jadi memang nilai sikap atau KI1, KI2, sikap sosial, sikap spiritual dengan sikap sosial itu adalah ranahnya wali kelas. Jadi yang menilai wali kelas. Jadi nanti panjenengan pilih saja, ini ada sangat baik, baik, cukup, kurang, minimal baik. Ini minimal baik. Kalau
nemen dalam tanda kutip apa ya, tidak baik atau orang sergap dan lain sebagainya, ya minimal kurang lah. Cukup, maksud saya cukup. Kalau kurang, nanti berdasarkan prosedur anak itu dianggap tidak naik walaupun semua nilai tuntas. Tapi kalau nilai sikap dan sosialnya, sikap spiritual dan sosialnya itu kurang, itu nanti anak tidak naik. Lalu kemudian di deskripsi, untuk deskripsi saya memang tidak membuatkan aplikasi template untuk membuat nilai deskripsi karena apa ya, ada stigma wah ribet kakean aplikasi, maka tidak saya buat, panjenengan saja yang membuat sendiri, mencari referensi-referensi deskripsi nilai spiritual, deskripsi nilai sosial itu seperti apa. Ini hanya contoh yang diisikan oleh wali kelas ini yang saya pakai, siapa? Bu Siti. Bisa cari di Google contoh-contoh nilai sikap spiritual, sikap sosial. Oke, kalau sudah diisi ini dua ini, sikap sosial, sikap spiritual, baik predikat maupun deskripsi itu wajib diisi. Kemudian ekstrakurikuler tidak wajib, ya tidak wajib. Tapi ketika anak itu ngikut ekstra, maka ya harus diisi. Ekstra yang ada kalau nggak salah apa ya, pramuka, terus KSM, jurnalistik, terus apalagi nanti bisa dilihat di bagian. Terus kalau ada Poskestren, jurnalistik dan sastra, pramuka. Kalau ada ya jangan pilih predikatnya apa, baik, sangat baik, cukup, terus deskripsinya apa, sesuai dari nilai dari guru mapel, guru pengampu ekstra tersebut. Terus prestasi kalau ada, saya sarankan, saya himbau untuk diisi karena ini poin penting. Prestasi poin penting, apalagi bagi orang tua. Kalau ada prestasi, entah itu juara Porsema, terus juara lomba-lomba cerdas cermat atau apa. Menurut saya yang lingkup madrasah pun, lomba lingkup madrasah kalau ada dan Bapak Ibu tahu, harusnya tahulah namanya wali kelas. Anak itu berprestasi di bidang apa, tulis. Ini sebagai nilai plus dari siswa tersebut dan itu haknya siswa dan panjenengan yang berkewajiban untuk mengisi atau melaporkannya. Kemudian keterangan kehadiran ada sakit, izin, terus alpa atau tanpa keterangan. Diisi sesuai dengan absen yang Bapak Ibu punya. Terus status siswa, karena ini semester genap, ini wajib diisi naik atau tidak naik. Untuk yang kelas 9 ya tetap tulis naik. Karena nanti munculnya di print out tetap lulus. Yang tidak naik ya tulis tidak naik. Nah, saran saya karena mesti banyak yang naik daripada yang tidak naik, isi dulu yang tidak naik biar gak kelewatan. Isi dulu yang tidak naik, baru yang naik. Karena yang sedikit itu biasanya sok kelewat. Terus catatan wali kelas. Di catatan wali kelas, ini manual memang. Ini kebijakan panjenengan isinya seperti apa, disesuaikan dengan siswa tersebut. Kemudian kalau sudah simpan. Nanti akan muncul pemberitahuan berhasil menyimpan catatan siswa. Terus satu persatu diisi. Ini tadi baru satu siswa. Lama karena saya sambil ngomong. Kalau nggak sambil ngomong selalu cepat. Dan datanya sudah disiapkan. Tinggal copy paste untuk yang deskripsi. Terus diisi satu persatu, dicek satu persatu aman atau tidak. Nah, kalau sudah diisi, sudah dicek nilainya aman, profilnya sudah dilengkapi yang perlu dilengkapi, terus input catatan sudah diisi, selanjutnya ke raport. Nah, bagi Bapak Ibu wali kelas ketika membuka menu raport ini kok nggak muncul aksinya, karena poin utamanya di menu raport ini adalah di aksi ini.
ada cetak rapot, ada cetak rapot SKS. Nah, kalau tidak muncul berarti di catatan siswa itu belum diisi kan. Maka itu wajib diisi dulu baru bisa muncul menu cetak rapot dan cetak rapot SKS. Bapak Ibu prioritaskan yang cetak rapot. Cetak rapot SKS di print juga monggo, tidak apa-apa untuk arsip. Bedanya apa? SKS ini sebenarnya kalau pemahaman saya, SKS ini untuk mengakomodir madrasah-madrasah yang menggunakan sistem SKS. Jadi kan memang ada madrasah yang menggunakan sistem SKS. Itu nanti di bagian nilainya ada tulisan beban berapa SKS, berapa JPM. Yang di prioritas nanti akan di-share, dibagikan, dan di-print itu yang cetak rapot ini. Nah, panjenengan cetak rapot satu persatu. Oke, saya coba Ainia Wihdatul. Cetak rapot, nanti akan muncul halaman print seperti ini. Saya sarankan panjenengan bukanya pakai Google Chrome ya. Pakai Google Chrome biar tampilannya sama dengan yang saya buat tutorial ini. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ada halaman 1. Terus halaman 1 itu cover ya, cover termasuk ada namanya. Terus identitas madrasah, identitas lembaga, terus identitas peserta didik. Identitas peserta didik itu yaitu tadi seperti saya sampaikan, mohon pengertiannya kalau ada data yang kurang, mohon dimaklumi nanti bisa dilengkapi pakai manual saja. Terus kalau ada yang keliru, panjenengan tolong bantu wali kelas untuk mengeditnya lewat data siswa ya, identitas siswa. Tuh. Terus foto kalau memang ada atau panjenengan bisa berkoordinasi dengan baik dengan siswa, punya foto yang resmi bisa diupload di identitas siswa. Terus ini ada halaman kosong, halaman 4 ini kosong, nanti setelah ini saya setting, panjenengan saya ajari untuk nyeting bagaimana biar halamannya tidak kosong. Terus halaman 5 lah, ini mulai intinya. Yang pertama muncul itu nilai sikap ya. Nilai sikap, terus halaman 6 itu pengetahuan dan keterampilan atau nilai KI 3 dan KI 4. Nah, di sini ada predikatnya, terus dicek juga mapelnya lengkap atau tidak, tapi insya Allah kalau tadi di data nilai siswa itu lengkap, insya Allah di sini lengkap. Terus yang tidak kalah penting ini KKM yang saya pahami ternyata aplikasi ini hanya bisa mengakomodir KKM tunggal. Jadi kalau KKM-nya bervariasi nanti yang dipakai adalah rata-rata KKM. Maka hasil rapat tadi kan disepakati semua 70 semua. Maka di sini munculnya 70. Kalau masih ada yang 75, beberapa mapel kemungkinan di sini munculnya 72. Imbasnya nanti kalau ada yang nilainya pas 70, dia akan D predikatnya. Oke, lalu ini di bagian deskripsi seperti ini. Bagian deskripsi ini juga punjulan sidik. Halaman 8, terus halaman 9. Nah, ini di ekstra prestasi ini ya agak piye kalau nggak diisi sama sekali. Tanggapan orang tua ini memang kosong, nanti biar orang tua wali ngisi manual. Terus nggak ada tanda-tanda. Ini yang kelas 9 otomatis lulus. Nanti yang kelas 7 dan 8 ketika dianggap naik nanti tulisannya naik. Nah, ini ada 10 halaman dan halamannya terpotong-potong. Lalu bagaimana supaya halamannya tidak terpotong? Panjenengan pastikan tadi ya pakai Google Chrome biar tampilannya sama. Di sini di destination ini pilih save as PDF. Oke, setelah save as PDF, tag-nya tetap all, semua halaman di print, terus layoutnya tetap potret.
more setting. Nah, more setting di sini paper size ganti A4. Klik A4. Masih terpotong ya, tapi sudah jadi 9 halaman. Nanti kita perhatikan yang terpotong-potong ini misalnya. Lalu di skalanya ini diganti. Jangan 90. Jangan 100, ganti 90. Oke, coba kita lihat. Nah, jadi 7 halaman, insya Allah tidak ada yang terpotong. Kita lihat dari halaman 1, halaman 2, halaman 3 aman, halaman 4 aman, halaman 5 aman, halaman 6 aman, 7 aman. Nah, halaman 7. Jadi 7 halaman, idealnya 7 halaman. Nah, setelah ini sebelum ke save, saya sarankan ya dibuat seragam saja semuanya. Ini di copy, namanya di copy. Ini kalau pakai Chrome bisa, tapi kalau browser yang lain saya tidak tahu, tampilannya bisa beda. Maka saya sarankan pakai Chrome. Ini di blok, copy ya, atau Ctrl C, copy, terus save. Nanti akan muncul save as di mana? Save as file name-nya kan masih bla 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 ini. Terus tinggal paste saja. Nah, tinggal paste kan nggak usah ngetik. Ini nama filenya si Ainia itu. Nah, terus depannya jangan langsung save dulu. Depannya saya sarankan kasih inisial kelas rombel. Karena nanti begitu masuk ke TU terarsip jadi satu, itu kan semua kelas jadi satu, nanti repot. Kasih ini 9B kalau nggak salah ya, 9B strip. Jadi disamaratakan ya, 9B spasi strip spasi nama. Jadi diawali inisial kelas, nama kelasnya. Akan lebih baik kalau belakangnya dikasih wali kelasnya, supaya kalau ada apa-apa nanti bisa komunikasi. Misalnya Siti, ya Siti itu aja, Siti Rohayati misalnya. Setelah itu siapkan folder yang untuk menyimpan. Di folder sendiri saja. Save raport 9B. Tinggal save. Selesai, satu anak. Kita kembali. Sekarang coba yang kedua, Aisyah Indri Listiani. Oke, insya Allah untuk setting-setting ini cukup pertama kali saja kalau pakai Chrome ya. Cukup pertama, yang kedua tidak usah. Sudah otomatis mengikuti settingan yang tadi. Tapi tidak ada salahnya untuk cek juga. Nah, aman kan 7 halaman? Aman. Terus copy ini. Copy. Save. Kasih 9B strip, pastekan tadi yang di copy, dan yang kasih wali kelas cukup satu, tidak apa-apa. Save. Satu lagi biar marem, Alina Konaah. Copy, save. 9B strip spasi paste, save. Oke, selesai. Diteruskan sampai selesai maksudnya. Terus di bagian legger. Nah, di bagian legger klik pastikan semua nilai sudah ada isinya semua. Nah, ekspor legger. Setelah diekspor nanti
filenya ini di show in folder, di cut saja, pindah ya. Nah, kalau mau di cut saja, pindah ke folder sama dengan rapot itu aja lah, biar tidak bingung ya. Dokumen apa mau di folder yang sama, paste. Nah, ini juga wajib diganti, namanya diseragamkan, leger 9A genap. Saya biasanya leger 1920 genap 9A 9B ya, 9B. Kalau saya biasanya kelasnya di depan. Oke, cek aja legernya. Untuk apa namanya ARD ini karena K13, jadi memang tidak ada ranking ya, tidak ada ranking. Tapi jika Bapak Ibu wali kelas mau mengapresiasi siswa yang nilainya unggul daripada yang lain, panjenengan bisa olah dari leger ini untuk bisa apa namanya, bisa membuat ranking. Rumusnya mudah saja. Saya ambil yang nilai pengetahuan ya, semoga nggak lupa, mudah lupa ya. Pakai rank ya, rumusnya rank, terus kurung buka, numbernya ini, terus itu dipisahkan dengan koma, referensinya di blok. Kemudian ini di blok, klik F4 supaya terkunci. Diklik 2 kali. Nanti akan ketahuan oleh yang ranking 1 itu siapa itu? Hasanah Nurmaliana. Ini supaya nggak geser-geser, klik di sini, view, freeze. Ini duanya Amalia Fatihah. Oke, sudah untuk apa namanya, save saja ya. Tahapannya sudah. Kalau sudah, ini filenya di arsip di laptop Bapak Ibu. Terus untuk yang leger ini dikirim ke WA saya atau Mas Rozak boleh. Terus kalau yang file PDF kapan-kapan saya copy atau bisa dikirim ke saya juga, tapi jangan dalam bentuk file, dirarkan dulu. Ini ya bagi yang paham saja, mohon maaf. Di blok semua, misalnya tadi ada 20 siswa, di blok, terus klik kanan, add to archive, nanti dalam bentuk zip, RAR ya, bisa RAR bisa zip, bisa itu oke. Nah, kalau sudah seperti ini baru dikirim ke WA saya. Kenapa nggak file langsung dikirim? Wah, nanti numpuk-numpuk pirang-pirang, ada 650 siswa, file numpuk di WA nanti malah terlewat. Nah, kalau seperti ini kan nanti sudah per kelas begitu. Kalau ribet ya kapan-kapan pas ke madrasah bisa dikopikan ke saya atau ke Mas Rozak untuk arsip, tapi dipastikan tersetor itu. Termasuk yang leger juga, karena nanti di kelas 9-nya otomatis kami dari TU akan merekap nilai itu. Oke, demikian untuk pengolahan nilai
lalu didistribusikan file PDF itu ke siswa lewat atau orang tua nggih, ke orang tua lewat WA. Diprioritaskan ke orang tua. Barangkali itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, japri langsung atau komen di YouTube. Kalau ini saya unggah di YouTube ya. Berapa menit ini? 30 menit. 30 menit jadi nggak mungkin saya saya share di WA. Pasti di YouTube. Nanti bisa komen juga di YouTube. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.